warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ajmain, wa ba'du. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Fikih Pak ya? Oke. Kemarin dah sampai di apa? Faraidul wudu ya. Berikutnya hadirin, yang selanjutnya adalah wa ghuslul yadain ma'al mirfaqain ya. Rukun wudu atau fardu wudu yang kedua itu adalah membasuh dua tangan bersama dengan dua sikutnya. Jadi dua sikut itu artinya yang wajib terbasuh ya, wajib terbasuh. Berdasarkan firman a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhlah tangan-tangan kamu sampai ke siku-sikunya. Nah, sampai itu bimakna ma'a ya, sampai bimakna ma'a. Seperti dalam firman Allah, pertanyaan Nabi Isa ya kepada pengikutnya, kata beliau, man ansori ilallah, man siapa ansori yang menolong, yang mau menolong aku, ilallah, maksudnya ilallah itu ma'allah, yang siapa kamu yang mau menolong aku dan menolong Allah. Kemudian hadis Daruqutni dan Al-Baihaqi ya, dari Jabir bin Abdullah, kata beliau, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudirul ma'a 'alal marafiqi. Saya melihat Rasulullah SAW memutarkan air di atas sikutnya ya. Nah, berarti air itu memutar di sini, berarti basuhan itu sampai kepada apa? Membasuh apa namanya? Sikut. Nah. Kata Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membasuh dua sikutnya itu, kata beliau gini, hada wudu'un la yaqbalullahu as-salata illa bihi. Inilah wudu yang Allah tak akan menerima salat kecuali dengan itu. Berarti sikut itu bagian dari yang harus dibasuh. Wajibu isalul ma ila jami'i sya'ri wal basharati hatta law kana tahta farihi wasakhun yamna wusulal ma ila al bashara lam yasihha wuduhu wa salatuhu batilah. Air itu wajib sampai ke seluruh apa yang disebut dengan bulu, apa yang disebut dengan kulit. Jadi kulit yang ada di tangan, bulu yang ada di tangan, semua harus terkena basuh air ya. Meskipun di bawah kuku itu ada kotoran, maka si kotoran itu harus dihilangkan agar si air sampai kepada kulit yang ada di bawah kuku. Ya, maksudnya kuku yang melebihi batas tumbuhnya ya, kayak ini kan. Nah, kalau ini ya tak usah lah dimasukin air sampai ke dalam, kalau kayak gini kan.
Ya cukup kukunya. Maksudnya kuku yang melebihi batas pangkalnya. Kayak gini ya. Maka yang ada di bawah nih, di bawah kuku ini harus juga terkena air. Nah. Selanjutnya yang keempat ya, yang keempat rukun wudu itu adalah mashu ba'dir ra'si, ya, mengusap sebagian kepala. Ini sudah Ustaz ya. Ngusap sebagian kepala. Dah, yang kelima ya, ini yang kelima yang belum. Yang kelima adalah ghaslul rijlain ma'al ka'bain. Ghaslul rijlain, membasuh dua kaki, ma'al ka'bain, bersama dua mata kaki. Mata kaki itu sebenarnya bukan mata juga sih, karena tak bisa nengok dia kan. Kalau bahasa Arabnya ka'bain. Cuman kok jadi mata kaki ya? Tak ada kita rasa dia melihat kan? Apa pasal kira? Karena sepasang mungkin ya. Karena sepasang kayak mata kan. Nah, maka disebutlah mata kaki. Kalau bahasa Arabnya itu ka'bun. Ka'bun. Ka'bah. Ka'bun. Mirip ya? Memang satu akar kata. Bukan tumit, karena ada juga yang nerjemahin Ka'bah itu tumit. Tumit itu yang belakang itu. Nah, bukan itu. Ka'bah ini yang ini. Nah, gitu. Di sebelah sini satu, sebelah sananya satu kan. Nah, itu Ka'bah ini. Nah, jadi batas atas kaki itu adalah ujung Ka'bah ini sebelah atas. Nah, itu batas atas. Batas bawahnya telapak kaki. Itu yang disebut rijlun. Ya, disebut rijlun ilal Ka'bah itu dari bawah mata kaki, dari bawah telapak kaki, ya. Terus dari tumit sampai ke ujung jari. Nah, ke atasnya, ke tingginya batas atas mata kaki. Nah, itu paling minimalnya segitu. Kalau Bapak nak tambahkan ke atas tak wajib, tapi ini jadi keutamaan, ya, jadi keutamaan. Saya baca hadis ya, hadis tentang Khawd dan Nahrun yang di Inna a'tainakal kautsar itu, di tafsir Ibnu Katsir sama dalam kitab fikih namanya Tanwirul Qulub. Nah, kelak di akhirat tuh Ustaz, Rasul itu kan diberikan izin oleh Allah untuk memberikan minum kepada umatnya di telaga itu, ya, telaga yang di Mahsyar. Jadi Al-Kautsar itu ada dua tuh Ustaz. Ada Al-Haud yang di Mahsyar, telaga itu. Ada An-Nahru fil Jannah, sungai yang ada dekat surga. Kalau Haud, telaga itu adanya di Mahsyar. Kata beliau, saya tuh dekat telaga itu katanya seperti pemilik kambing yang lagi ngumpulin kambingnya, menghalau yang bukan kambingnya supaya keluar. Nah, yang kambing beliau aja yang masuk. Nah, nanti beliau pun gitu. Kalau ada umatnya datang, ada yang dipersilakan, ada yang dihalau. Gitu. Sahabat bertanya dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, atarifuna?" Wahai Tuhan Rasul, apakah saat itu Rasul kenal tak dengan kami? Oh. Jawaban Rasulullah, "Na'am." Iya. Saya kenal umat saya semuanya. Nah, lalu beliau sebutkan, saya mengenali umat saya itu
dari wajah, tangan dan kaki. Jadi dia punya wajah, dia punya tangan, dia punya kaki, itu punya cahaya nanti. Punya cahaya nanti. Nah, dari situlah Rasul mengenal siapa umat. Jadi kalau tak ada cahaya di situ, mungkin yang dihalau kan? Dihalau. Kalau ada cahaya, maka Rasul mempersilahkan. Yang dalam hadis itu disebut dia punya putih, air itu lebih putih daripada susu. Dia punya manis lebih manis daripada madu, airnya itu, air telaga. Dia punya harum lebih harum daripada kasturi. Tanahnya pun, tanahnya itu tanah dekat-dekat telaga itu katanya harum. Alat untuk nyiduknya itu apa, untuk minum, cangkirnya itu dalam hadis itu lebih banyak daripada jumlah bintang di langit. Jadi jangan takut kehabisan wadah ya. Nah, jadi wudhu nih itu di antara fadilah wudhu itu menjadi ID card, menjadi NIK, nik ya, menjadi nik yang akan dikenali karenanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. KTP kita kan tadi bawa mati, itulah dihanguskan aja sama Disduk Capil kan. Nah, jadi KTP akhirat kita agar dikenal oleh Rasulullah, ini wargaku bukan, kata Rasulullah kan. Nah itu tak bisa ngaku-ngaku kan. Jadi ada tanda di wajah cahaya, di tangan cahaya, di kaki cahaya. Dalam bahasa hadis riwayat Bukhari itu namanya ghurratun muhajjalah. Orangnya ghurran muhajjalin gitu. Di kepala di wajah cahayanya itu disebut ghurrah, sinar yang ada di wajah. Tahjil, orangnya muhajjalin, orang yang bersinar di tangan dan di kakinya. Ghurratun muhajjalin, cahaya dia. Ya jelas cahayanya itu mungkin Ustadz tak samalah, itulah mungkin ada yang 1 watt, 2 watt, 3 watt, 5 watt, ya tergantung intensitas dan kualitas wudunya, kuantitas kualitas wudu, sering tak wudunya gitu. Punya kualitas tak wudunya, betul lah. Semakin sering, semakin berkualitas, semakin terang, betul? Nah, semakin sering, semakin ya sering wudu tuh ya kinayah dari sering sholat kan, betul lah. Karena keidentikan wudu tuh hampir dengan sholat. Meskipun wudu tuh boleh jadi digunakan untuk halal lain, baca Quran, betul? Baca Quran atau apa misalnya tawaf, betul? Nah, tapi identik wudu tuh sekian puluh persennya adalah dengan wudu. Maka disabdakan la salata liman la wudu ala. Tak ada salat yang sah bagi yang tak berwudu. Gimana ya kalau seumur hidup sekali aja wudu? Ada tak kira-kira? Ada juga lah mungkin ya. Itu mungkin ada kilau caw, kayak apa namanya? Yang bersinar terbang apa nih? Guna-guna. Lumayan kata Rasul macam umatku itu. Sekali nak dikebumikan baru diwuduin sebelum mandi kan. Ustadz kalau orang meninggal diwuduin dulu. Pernah mandiin? Sebelum dimandiin diwuduin. Berarti sesudah mandi baru wudu. Istinja dulu atau mandi dulu? Baru mandi. Wudu. Kalau muslim insya Allah lah pernah wudu kita ya. Paling tidak untuk Jumat ya. Jangan pula Jumat tak wudu kan. Idul Fitri. Kalau jamaah nih mungkin terang-terang nanti ya wajahnya karena wudu terus ya. Tak batal pun wudu aja kan. Luar biasa.
Ya percaya tak percaya terserah lah ya, betul lah. Yang penting ini benda ini dah disampaikan, betul lah. Nanti pembuktiannya masing-masing aja, betul lah. Kalau bohong marahin aja saya nanti. Bohong lah terus mana ada cahaya. Udahlah saya pasrah aja nanti kan. Nah, kalau nyata, nah udahlah, tak usah berterima kasih. Oh iya benar, si Rustam cakap tuh betul lah, cahaya jadi sekarang, betul lah. Nah, itu selain kemudian fadilah wudu ini apa? Rasul sampai bahwa bersamaan dengan jatuhnya air wudu, nah, maka syarat syarat membasuh tuh kata ulama paling tidak ada kotroten. Kotroten tuh dua ujung air yang jatuh. Kotroten tuh apa? Yang ngucur apa ya? Ngerti ya? Apa yo ngatur susah. Gini kan cerita nih air nih keran kan kita giniin kan ada yang jatuh tuh. Nah, paling tidak namanya membasuh itu adalah 2 kali yang jatuh dari anggota tubuh. Nah itu. Jadi jangan cuma digini gitu, dibasuhin terus diginihin. Nah ini bukan membasuh namanya, ngusap. Ngerti ya? Misalnya gini, air set keluar, lepas itu kita ginihin. Ini bukan membasuh karena tak ada air yang jatuh dari anggota tubuh. Maka dalam hadis disebut bersamaan dengan jatuhnya. Oh berarti kan ada tercucur, bersamaan dengan bercucurannya air wudu dari tubuh yang diwudui itu, bersamaan dengan itu jatuh pula dosa-dosa yang terjadi di anggota tubuh wudu tadi, gitu loh. Paham ya? Nah, itu kalau air keran, centong gimana? Centong lebih mantap lagi. Centong tuh kayak gayung ya. Wih, ini lebih mantap. Banyak yang bercucurnya. Nah, Basuh boleh. Mana basuh boleh? Gini. Kapan kita beginikan sebenarnya dan kalau tidak? awas, basuh tuh bukan yang ini. Ini ngusap, Kang. Iya, kemana kan? Nah, kalau ngebasuh tuh air yang dijatuhkan ke anggota tuh. Paham ya? Nah, yang jatuh dari anggota tubuh itu namanya kotrotun. Nah, paling tidak ada kotroten, ada 2 kali yang jatuh. Nah, itu yang disebut basuh. Paham ya? Nah, itu. Apa Kang? Praktek. Nanti habis sunnah semua kita praktekin, ya. Itu memang lebih bagus. Kalau gini kan ngawang, gitu. Seperti sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Salatlah kamu sebagaimana engkau lihat aku salat. Untuk orang yang ada depan Rasul, oke kan? Rasul di situ misalnya kan, sahabat dari belakang makmum. Nah balik ke kampungnya masing-masing. Rasul kasih nasihatlah kami cemana sholat tuh. Kata Rasul, apa yang kau lihat sholat aku tuh, buatlah semacam itu. Nah gitu, paham ya? Untuk sahabat jelas, betul lah. Nah ini pun kan kita baca gini aja, yang rukun 6, betul lah. Niat tuh pas gaslu awwali juzlin minal wajhi, pas basuhan pertama di wajah. Nah itu kan masih ngawang. Nanti praktek Ustaz. Nah, setelah sunnah-sunnah wudu kita baca semuanya, nah kita praktekkan. Kemudian kita identifikasi mana yang wajib, mana yang anjuran, mana yang kalau ditinggal tak sah wudu, mana yang kalau ditinggal tidak menjadi masalah bagi. Nah nanti berarti lama tuh 1 jam kita praktek. Nah, betul lah Ustaz yang praktekin, saya yang nanya jamaahnya gitu. Yo mana yang wajib, nah tunjuk. Itu harus gitu Pak, harus gitu. Jadi kita harus mengerti mana yang wajib dibuat, mana yang setakat dianjurkan.
gitu. Ini kadang kita ribut nih karena kita nganggap semuanya kudu, semuanya wajib gitu loh. Itu maka itu jadi ribut, tak sah katanya wudunya, ngapa tak usap telinga dia, kan kacau tuh. Paham Pak ya? Dah. Bersamaan dengan bercucurannya air wudhu itu bersama itu pula dosa-dosa itu ikut jatuh. Ada ulama katanya yang kasab tuh bisa melihat yang tak nyata dengan mata ini ya. Jadi ngerti dia. Kalau orang wudhu misalnya bapak yang kasab misalnya, sekali bapak wudhu nampak dosa yang ini, nengok siapa, nengok apa gitu loh. Cuman akhirnya jadinya dia tahu keburukan orang gitu, maka minta dengan Allah, ya Allah tutup lagi lah gitu. Paham ya? Ada yang kasab banyak ya, kayak Sayyidina Umar loh. Sayyidina Umar, beliau tinggal Madinah, tentaranya bertempur di negara nan jauh ribuan kilo lah dari situ atau ratusan kilo, tapi beliau bisa ngasih komando padahal belum ada tolki waktu itu, belum ada pager, belum ada WhatsApp. Beliau bilang di mimbar nih di mimbar Jumat, Al Jabal, heran jemaah, apa tak nyambung nih Al Jabal. Ternyata seluruh tentara beliau dengar komandannya. Oh ternyata musuh nak nyerang dari gunung. Artinya ngasih peringatan, awas hati-hati musuhmu di gunung tuh. Itu kasih. Ada lagi yang terkenal dari Sayyidina Umar apa? Amr bin As tuh gubernur Mesir, Ustaz. Amr bin As tuh kan panglima hebat. Wih, ngeri tuh Amr bin As. Luar biasa. Jadi katanya tradisi Nil tuh dari dulu supaya Nil tuh tak ngamuk harus dikasih persembahan nyawa manusia. Kalau orang Jawa bilang wadal, ya wadal apa ya, tumbal. Tumbalnya anak perawan, anak gadis perawan lah, ya. Cantik, harus paling cantik. Jadi Islam datang kan harus dihentikan karena itu kan tak betul. Jadi zaman Amr bin As di stop dulu, jangan dulu, jangan buat itu, tak bagus itu, tak benar. Bersuratlah beliau dengan Sayyidina Umar, cemana? Dikirimnya surat. Sampaikan ke Amr bin As, lemparkan aja ke Nil, ke sungai ini. Ternyata isi surat itu apa? Ya dialog dengan sungai Nil nih. Wahai Nil, kalau kamu mengalir karena Allah, ngalirlah. Tapi kalau engkau mengalir bukan karena Allah, adalah berhenti aja. Ini lempar aja surat. Sampai sekarang kan tak ada cerita lagi persembahan dengan, paham ya? Kalau kita menggunakan iman, it's okay, tak ada masalah. Kalau kelamat saya tak ada masalah. Kenapa? Coba Bapak pikir. Tak apalah ya, ngabur sedikit ya, tak kepikir ya. Ustadz lahir tahun 70 kan? 72 ya? Berarti tahun 70 Ustadz belum ada cerita di dunia ini, belum kan? Lam yakun syai'am madhkura, tahun 70 itu Ustadz belum dibilang-bilang orang. Belum ada. Ustadz Ali belum ada. Tahun 1970. 1972 baru dia punya cerita awal ketika keluar dari rahim emaknya, kan? Pertanyaannya, Ustadz itu berasal dari benda mati ke atau dari benda hidup? Kan belum ada tuh tahun 70. 72 jadi ada. Ustadz tuh jadi di tahun 72 tuh bahan dasarnya tuh benda hidup apa benda mati? Ayo. Benda mati ternyata, Pak. Benda apa itu? Tanah. Tapi sekarang boleh ngimam, boleh mimpin tahlil, boleh marah istri, boleh marah anak. Betul lah.
kadang isya di sini, maghrib di Bukit Raya. Coba tanah bisa tak kayak Ustaz gitu? Tak ada. Kita taruh api di atasnya. Pernah dengar tak marah dia? Ngapa kau ini bakar-bakar aku? Udah nggak dengar? Di Tobong Bata itu tiap hari dibakar Pak, karena tak ada marah-marah dia. Paham tak? Nah itu yang dalam Quran disebut tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Engkau ya Allah keluarkan makhluk yang hidup dari yang mati. Kau keluarkan makhluk yang mati dari yang hidup. Artinya kalau kemudian Umar boleh berdialog dengan Sungai Nil, itu no comment, wajar. Wong kita aja dari benda hidup, benda mati bisa komen, bisa ngomen tanah, betul lah. Paham ya? Jadi tak usah mustahil kali Umar, tak usah gitulah, betul lah. Bukan sikit aja logika tuh. Kita, oh iya juga, betul lah. Nah, tapi tak sembarang orang boleh begitu. Betul. Oh iya ya. Umar kan viral juga sampai sekarang, oh, udah berapa ratus tahun tuh, betul lah, belasan. Paham ya? Dah, lanjut. Fasbata fi kulli rijlin ka'bain, gitu ya. Di setiap satu kaki itu ada dua mata kaki. Jadi kalau kita membasuh kaki, memperhatikan mata kaki itu jangan mata kaki yang sebelah aja. Coba tengok kaki Ustaz. Mata kaki Ustaz satu mana? Satu lagi? Gitu. Jangan cuma nengok yang ini, yang sebelah pun tengok juga. Nah terbasuh belum? Gitu loh. Jadi untuk setiap satu kaki ada dua mata. Berarti kalau dua kaki 4 mata. Nah finisnya itu di atas mata kaki itu. Dua mata. Oh, per kaki. Iya, per kaki 2 mata. Gitu kan, berarti 2 kaki 4 mata. Paham ya? Nih Ustaz, ada istilah Ka'bain itu dalam sabda Rasulullah SAW di riwayat Imam Bukhari begini. Qala lana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika memimpin sholat, nah beliau bersabda kepada kami makmum beliau. Begini kata beliau, aqimu sufufakum, aqimu, tegakkan sufufakum, saf kamu, tegak. Ya, jangan ada yang condong ya, kecuali kalau ada bongkok ya. Itu lain cerita. Fara'aitur rajul minayul siku min Ka'bah bimin kabi sahibih wa Ka'bah bi Ka'bih. Maka kata sahabat yang meriwayatkan ini hadis, siapa itu? An-Nu'man bin Bashir. Kata beliau, maka saya setelah sahabat-sahabat Rasul mendengar perintahnya aqimu sufufakum, tegakkan saf kamu. Nah, maka saya perhatikan sahabat-sahabat Rasul itu ada di antara kami yang apa namanya nih, bahunya itu ditempelkan dengan bahu kawannya. Ya. Kemudian ada juga yang saya lihat wa ka'bahu bi ka'bihi, dia punya mata kaki ditempelkan dengan mata kaki kawan-kawan. Tak, kalau jari kaki saya tak tahu. Kalau nempel ini itu jelas rapatan, rapat serapat-rapat, betul lah. Tapi kalau bapak tinggi, saya pendek, tak mungkin nempel pak. Kira-kira aja lah, betul lah. Nah, nempel gini-gini saya kan, paham ya? Kalau nempelin mata kaki bapak dengan saya boleh, karena setinggi apapun orang ya kakinya takkan pula setinggi gitu kan. Nah, jadi mata kakinya yang nempel. Nah ini pasti rapatnya tan, betul lah, pasti rapatnya. Dan rapatnya kita punya mata kaki dengan kawan sebelah itu kalau posisi apa nama jarak ini, jarak kaki satu dengan kakinya tak terlalu lebar,
Coba praktekin. Ada yang mau praktek? Pak sama Pak Ustadz Ali. Ayo Pak, biar jelas yang di belakang. Nggak Ustadz, bantulah Ustadz. Ustadz kan sama tinggi sama Bapak kan? Oh. Itu kan otomatis nempel tuh. Mata kaki Bapak nempel dengan Ustadz Ali, pasti bahu Bapak pun nempel. Coba Bapak renggangin kakinya, dua-dua. Ustadz renggangin juga. Rapatin kakinya. Nempel tak kira-kira mata kaki? Paham ya? Pasti bahu berjauhan. Gitu jadinya. Padahal yang nempel tuh Ka'bain, kata Nu'man bin Bashir. Paham ya? Jadi melaksanakan perintah Rasul, aqimu sufufakum. Kamu punya saf, tegakkan. Nah, prakteknya sahabat tuh, kata Nu'man bin Bashir, ada saya lihat kawan saya yang ngerapatin ini dengan kawan. Ada yang saya lihat nempelin mata kaki dengan mata kaki kawan. Wow. Demi apa? Demi tegaknya saf. Gitu Ustaz. Kalau makin dicingkrangin gini, kaki kita makin jauh, Pak. Bahu tuh tak mungkin berado. Betul lah. Karena bahu ini tak bisa memanjang loh. Kalau tak kaki masih bisa memanjang. Betul lah. Melebar kaki kan? Coba bahu, tetap aja segitu. Paham ya? Nah. Berikutnya itu di riwayat siapa? Bukhari ya. Yang terakhir, yang keenam rukun wudu itu apa? Wat tartibu ala ma zakarna. Berurut sesuai dengan apa yang telah aku utarakan tadi, kata beliau. Pengarang ya. Berurut tuh maksudnya wajah, tangan, kepala, kaki. Ini di madhab Syafi'i ya. Di madhab Syafi'i wajah, kepala, wajah, tangan, kepala, kaki. Nah, di madhab Syafi'i wajib itu, tak boleh nyengsol. Ya, tak boleh apa? Tak boleh nyungsang. Harus wajah, tangan, kepala, kaki. Adapun niat, ya, kalau niat mah berbarengan, betul? Berbarengan dengan membasuh wajah. Ya. Dan niat itu bukan pekerjaan zohir. Niat itu bagian dari pekerjaan hati. Ya. Gitu. Jadi niat bersamaan dengan wajah dibasuh, lepas itu ke tangan, lepas itu ke kepala, lepas itu ke kaki. Nah, di madhab Syafi'i wajib tertib berurut kayak gitu, ya. Tetapi di madhab yang lain ada yang menyatakan tertib itu bukan bagian daripada rukun, ya. Seperti di madhab Imam Malik, ya. Di madhab Imam Malik itu tak ada tertib. Tertib itu setakat anjuran, ya. Kemudian di madhab Abu Hanifah malah lebih ringan lagi, ya. Tertib tak ada, niat tak ada, sunat niat di madhab Abu Hanifah. Nanti kalau Bapak pergi umroh, pergi haji, betul, nengok orang wudunya tak kayak kita urutannya, tak usah ngenes maning, ngenes sangat gitu ya. Nah, itu bukan ajaran sesat, ya. Itu bukan ajaran sesat. Itu ada dipegang oleh ulama. Paham ya? Apa dalilnya di madhab Syafi'i itu si tertib itu harus seperti itu, harus berurut, ya, tak boleh nyungsang. Hadis yang menjadi dasarnya adalah di riwayat Imam Bukhari. Begini katanya, bahwa Rasul ketika memberikan contoh wudu, tak ada pernah terlihat oleh sahabat kecuali seperti yang diurutkan dalam Quran, gitu loh.
Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ketika beliau mempraktekkan wudu tuh gitu urutannya, wajah, tangan, kepala, kaki. Lepas itu Rasul sampai dengan sahabat, hada wudu'un la yaqbalullahu sholata illa bihi. Ini wudu yang Allah takkan nerima salat kalian kecuali dengan wudu yang ini nih. Wudu yang ini itu yang dipraktekkan Rasul tuh wajah dulu, tangan, kepala, kaki. Nah, oleh karena itu di madzhab Syafi'i berdasarkan riwayat Bukhari ini, maka berkesimpulan istinbat dari situ bahwa berurut macam di Quran tuh itu sebuah kemestian, gitu loh. Yang lain dah, yang lain tidak berpendapat seperti itu. Paham enggak? Nah, gitu. Kemudian saya waktu dulu kecil, guru ngasih ngasih dalil begini, ibda'u bima bada Allahu bih. Ibda'u bima bada Allahu bih. Kamu memulailah dengan apa yang Tuhan memulai dengannya. Kalau Allah memulai pagsilu wujuhakum, itulah, gitu ya, urutannya seperti itu. Awal muka wajah apa niat? Apa Ustaz? Niat di mana tuh? Niat. Tadi kita pegang kepada Quran itu. Oh ya. Nah itu makanya niat di pembahasan awal kita bukan diambil dari firman ini. Ya, niat itu diambil dari hadis yang terkenal itu, innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Bahwa amalan itu kesahannya itu betul-betul menunggu kepada. Nah dari situ, ya, diambil dari situ. Kemudian kata ulama, untuk membedakan antara wudu dan bukan wudu, itu pembedanya itu adalah niat. Betul lah? Pembedanya itu adalah niat yang ada di hati. Iya, cuci muka, cuci tangan, bahkan cuci kepala, bukan musab lagi, cuci kepala, basuh kaki, tapi tak ada niat wudu, jadi wudu enggak. Itu kayak mandi besar ya, tanpa niat kan sama aja dengan mandi biasa. Habis Pak ya. Nah insyaallah kita nanti masuk ke masnunatul wudu, hal-hal yang dianjurin dalam wudu ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.